Halo sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih channel ini sebagai sahabat dalam perjalanan dan perkembangan iman Anda. Setiap tanggal 19 Agustus, gereja memperingati kesucian dan kesalehan Santo Yohanes Eudes, seorang pegiat hati kudus Yesus dan Maria. Untuk melengkapi permenungan kita di perayaan hari ini, maka kami hadirkan beberapa informasi seputar orang kudus yang berasal dari Perancis ini. Informasi yang pertama, Yohanes Eudes lahir di sebuah wilayah peternakan di sebelah utara Perancis pada tanggal 14 November 1601 dari pasangan Isaac Eudes dan Martha Corbin. Dia memiliki 4 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki, di mana salah satunya adalah seorang sejarawan Prancis yang terkenal yang bernama Franciscus Eudes de Mézeray. Dia menerima komuni pertama pada usia 12 tahun dan memutuskan hidup suci tidak menikah pada usia 14 tahun. Sungguh angka usia yang masih sangat muda. Informasi yang kedua, pada usia 22 tahun ia bergabung dengan komunitas religius Oratorian dan ditabiskan pada usia 24 tahun. Pada tahun 1627 sampai 1631 terjadi wabah penyakit yang mengerikan di Prancis. Ia menawarkan diri untuk merawat orang-orang yang tertimpa musibah di wilayah keuskupannya dan memastikan bahwa semua korban dimakamkan secara layak dan bermartabat. Atas pelayanannya yang luar biasa ini, ia harus menerima risiko dikarantina sendirian di sebuah tong besar di tengah ladang agar tidak membahayakan rekan-rekan sekomunitasnya. Sebagai seorang imam, ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang ulung dan setia dalam memberi sakramen tobat. Dia bahkan pernah berkhotbah di lebih dari 100 paroki dan terkadang menghabiskan beberapa minggu atau beberapa bulan di sebuah wilayah untuk berkhotbah. Menurut situs bitanica.com, ia berkhotbah dan mendengarkan pengakuan dosa selama lebih dari 50 tahun. Seorang imam Katolik yang juga pendiri kongregasi Sulpicians mengatakan bahwa Yohanes Eudes adalah anak ajaib pada masa itu. Informasi yang ketiga, semasa karyanya sebagai seorang pengkhotbah, ia merasa cukup terusik saat melihat tempat perlindungan atau semacam shelter bagi para pelacur yang mau melepaskan diri dari praktek pelacuran. Bukan karena berniat negatif, tetapi karena tempat itu tidak terawat dengan baik. Seorang aktivis perempuan kemudian datang menantangnya untuk melakukan sesuatu bagi para perempuan yang ingin bertobat itu. Akhirnya pada tahun 1641 ia mendirikan sebuah kelompok religius yang bernama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih bagi mereka yang mencari perlindungan. Dalam waktu yang singkat, beberapa suster dari kongregasi lain bergabung dan membentuk komunitas perdananya. Kongregasi ini mendapat restu dari keuskupan dan kepausan. Yohanes Eudes juga sangat peduli dengan peningkatan rohani para imam atau klerus pada zaman itu. Ia menyadari bahwa kebutuhan terbesar saat itu adalah seminari. Atas izin pimpinan umumnya, uskup dan kardinalnya, ia memulai pembangunan banyak seminari. Sayangnya di masa pimpinan umumnya yang baru, ia tidak lagi mendapat restu untuk melanjutkan karyanya ini. Setelah berdoa dan refleksi, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan komunitas religiusnya dan pada tahun itu juga ia mulai membentuk sebuah komunitas religius baru yang bernama Kongregasi Yesus dan Maria atau kemudian dikenal dengan sebutan Eudes. Komunitas religius baru ini mengabdikan diri untuk mendidik para calon imam atau klerus keuskupan. Fakta inilah kemudian membuat kita tidak terlalu heran mengapa Paus Benediktus yang ke-16 pada tanggal 19 Agustus 2019 yang lalu
menyebut nama Santo Yohanes Eudes ini sebagai model semangat apostolik bagi para imam dalam sebuah pidatonya atau khotbahnya di tahun para imam tahun 2019 yang lalu. Informasi yang keempat, karya-karya Yohanes Eudes yang lain yang tidak akan terlupakan adalah fakta bahwa ialah yang pertama menulis atau menyusun doa ofisi, doa harian para religius, dan tata perayaan Ekaristik khusus untuk menghormati hati kudus Yesus dan Maria. Karena jasanya inilah kemudian diberi gelar Sang Penulis Liturgi Hati Kudus Yesus dan Maria oleh Paus Leo ke-13 menurut Wikipedia. Tetapi menurut franciscanmedia.org oleh Paus Pius ke-11. Dari kapel induk kongregasinya lah pertama kali perayaan Hati Tersuci Maria dirayakan, yakni pada tanggal 20 Oktober 1672. Ia juga menyusun berbagai doa dan rosario yang dikhususkan untuk menghormati Hati Tersuci Maria. Satu buah permenungannya yang besar yang terkenal adalah Anda tidak boleh memisahkan apa yang telah Tuhan satukan dengan begitu sempurna. Begitu eratnya Yesus dan Maria terikat satu sama lain sehingga siapapun yang melihat Yesus melihat Maria. Siapapun yang mencintai Yesus mencintai Maria. Siapapun yang memiliki pengabdian kepada Yesus memiliki pengabdian kepada Maria. Informasi yang kelima, Yohanes Eudes meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1680. Paus Pius ke-10 menyetujui dua mujizat yang terjadi berkat doa dengan perantaraan Yohanes Eudes dan mengangkatnya menjadi seorang beato pada tanggal 25 April 1909 di Basilika Santo Petrus. Dua mujizat lagi terjadi berkat doa dengan perantaraan beato Yohanes Eudes sehingga Paus Pius ke-11 pada tanggal 31 Mei 1925 menyatakan bahwa Beato Yohanes Eudes adalah orang kudus, sehingga kemudian kita kenal dengan Santo Yohanes Eudes. Jika Anda berkesempatan untuk berziarah ke Basilika Santo Petrus, Anda akan menjumpai patung Santo Yohanes Eudes di sana. Saya sendiri belum pernah ke sana. Baiklah sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah 5 informasi seputar Santo Yohanes Eudes. Meskipun perayaan liturgisnya dalam kalender liturgi kita, liturgi Indonesia KWI, masuk dalam kelompok peringatan fakultatif, tetapi kami mengangkatnya di sini karena pemikiran Santo Yohanes Eudes memberi sumbangan besar bagi spiritualitas kongregasi kami, Hati Kudus Yesus dan Maria, dan sembah sujud kekal di hadapan Sakramen Maha Kudus. Dari Rumah Retreat Batam Oasis Center kami ucapkan selamat merenung. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.